Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari materi sebelumnya. Hari ini tema materinya adalah sumber hukum Islam. Jadi kita lihat sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4. Yang pertama itu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 59 yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun jenis dan definisi sumber hukum Islam, yaitu untuk jenisnya membicarakan pengkategoriannya untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi atau pembagian. Ada yang mengatakan jenis hukum Islam itu ada 4, yaitu tadi Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Namun ada yang mengatakan hanya 3, yaitu tanpa adanya Qiyas. Namun yang pasti diakui untuk semua kalangan ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan untuk 2 lainnya masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian yang lebih dalam. Di sini kita akan menjelaskan apa itu pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata kiro'ah, yaitu masdar dari kata kiro'ah, kiro'atan, Qur'anam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi Al-Quran secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama, yaitu kalam Allah yang dinilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawir. Yang membacanya akan bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pengertian as-sunnah atau hadis. Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja sana'ah yasunu sunatan, yang berarti jalan yang sering dilalui, adat istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah itu cara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan. Jadi makna sunnah dalam bentuk yang asli ini yang selalu dipahami kaum muslimin secara konseptual maupun teori. Tetapi para muhadisin, sunnah Nabi dipahami sebagai segala informasi mengenai diri Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat alamiah Nabi. Adapun pengertian dari ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal, seperti perkataan seseorang. Cara etimologi, ijma' biasa bermakna tekad dan kuat, yang kesepakatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 71 yang artinya, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Meskipun banyak persoalan mengenai ijma', sumbangnya terhadap perkembangan hukum Islam sungguh besar. Ia tidak hanya dianggap sebagai sumber hukum, akan tetapi juga sebagai dalil interpretasi. Ijma' merupakan dasar hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Itu tadi pengertian dari ijma'. Jadi ijma' itu adalah kesepakatan para ulama. Untuk pengertian dari qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. Jadi qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang disebutkan atau disinggung oleh nas Al-Quran dan hadis kepada sesuatu yang disebutkan dan telah ditetapkan hukumnya, karena serupa makna hukum yang disebutkan. Jadi
Urutan pengambilan hukum Islam menurut sebuah hadis, Abu Dawud menjelaskan saat Mu'adz bin Jabal akan dikirim ke Yaman, Rasulullah mengujinya terlebih dahulu. Seperti ini bunyi hadisnya, bagaimana kamu memutuskan sesuatu perkara jika ajukan kepadamu suatu persoalan? Tanya Rasul. Aku akan memutuskannya dengan kitab Allah, Al-Quran, jawab Mu'adz. Jika tidak menemukan jawaban darinya, maka dengan sunnah, maka si Mu'adz tadi menjawab, maka dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, jika tidak menemukannya dalam sunnah, maka Mu'adz menjawab, saya akan beristihad dengan pendapatku dan saya tidak mengabaikannya. Maksudnya mengarahkan segala daya dan upaya memecahkan masalah itu, tentu tidak keluar dari bingkai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Rasul menepuk dadanya lalu berujar, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul yang sesuai dengan ridhonya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun mukjizat Al-Quran, mukjizat menurut bahasa ialah sesuatu yang luar biasa yang meyakini kebiasaan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk menyiratkan kenabian dan manusia biasa tidak dapat berbuat seperti itu. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar maksudnya adalah karena ia kekal abadi, mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sudah berlalu dan tidak dapat melihatnya. Lain halnya dengan Al-Quran, ia adalah sebagai mukjizat terbesar. Ia kekal abadi, umat Islam dan umat lainnya dapat memegang, membaca, menghayati, memahami dan mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Jadi mukjizat Al-Quran itu mukjizat yang paling besar karena Al-Quran itu dari zaman Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti akan tetap abadi. Adapun mukjizat dari Al-Qurannya itu sendiri ada dari segi keindahan bahasa dan dari segi isi kandungannya. Untuk dari segi keindahan seni bahasanya, Al-Quran balaghah dari segi bahasa Al-Quran merupakan bahasa bangsa Arab Quraisy yang mengandung sastra Arab yang sangat tinggi mutunya, kaya akan berbendaharakan kata-kata padat akan makna yang terkandung. Al-Quran memiliki uslub gaya bahasa yang tinggi, fasahah, ungkapan kata yang jelas, dan balaghah, kefasihan lidah yang dapat mempengaruhi jiwa pembaca dan pendengar yang mempunyai rasa bahasa Arab yang tinggi. Kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa telah diakui oleh ahli sastra Arab baik di masa Nabi Muhammad maupun sesudahnya. Adapun dari segi isi atau kandungannya, Al-Quran bukan hanya mengajarkan tentang cara beribadah, namun beberapa ayat diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern dewasa ini. Contohnya, angin disebutkan dalam Al-Quran mengawinkan tumbuhan-tumbuhan dan lain-lainnya dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri makan kami dengan itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi mengapa Al-Quran itu isi kandungan dalam Al-Quran itu merupakan mukjizat? Karena semua kalimatnya itu bermakna. Adapun fungsi dan peranan Al-Quran, yang pertama itu Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu ada dalam Quran Surah Al-Fatih ayat 20. Yang kedua ada Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, Quran Surah Yunus ayat 59. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, ada dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 52 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan, itu terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 2. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerangan dan pembeda. Hal ini berdasarkan dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran, Quran Surah Yunus ayat 52. Ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang ke-8, Al-Quran sebagai hukum, itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Ra'd
ayat 37. Yang ke-9, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa, terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Ke-10, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 102. Adapun fungsi dari as-sunnah, yang pertama itu menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran, dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum, membatasi kemutlakannya, mentakhsiskan atau mengkhususkan keumumannya, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kedua, fungsi as-sunnah yaitu sebagai sumber hukum. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Adapun fungsi ijma yaitu memiliki otoritas menentukan keputusan hakim benar atau salah. Fungsi ijma adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat, dan dibulatkan hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi perselisihan di antara umat yang telah menimbulkan perpecahan. Dan untuk yang terakhir, fungsi dari kias. Fungsi kias itu sendiri seperti yang telah kita ketahui sebelumnya adalah untuk menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa, namun memiliki kesamaan dan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sumber hukum Islam. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.